Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raditya Randa Saputra dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang standar pelayanan minimum pada stasiun Gambir. Latar belakang dan konteks standar pelayanan minimum pada stasiun Gambir di stasiun kereta api di Indonesia. SPM untuk angkutan orang dengan kereta api diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2019. SPM mencakup berbagai aspek pelayanan stasiun seperti keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, kesetaraan, keandalan. Literatur evaluasi stasiun di stasiun Gambir menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) untuk mengevaluasi pemenuhan SPM. Contohnya evaluasi stasiun Alisat dalam penelitian pelayanan publik, unsur kualitas layanan seperti rater, tangible, reliability, responsive, assurance, dan empati. Kekuatan pelayanan stasiun Gambir. Yang pertama, keselamatan terjamin. Jalur evakuasi, APAR, pemeriksaan X-ray. Yang kedua, keamanan baik, CCTV 24 jam, petugas aktif. Kenyamanan, ruang tunggu ber-AC, toilet bersih, area komersil lengkap. Keandalan, jadwal tepat waktu, boarding tertib, fasilitas prioritas tersedia. Yang kelima, keterjangkauan tiket online atau offline, berbagai metode pembayaran. Dan yang keenam, fasilitas modern, papan informasi digital, wifi, petugas informasi siap membantu. Yang berikutnya, kendala literatur spesifik untuk stasiun Gambir. Untuk di stasiun Gambir ini, aksesibilitas dan integrasi moda transportasi menunjukkan transportasi lain masih kurang. Kendala utama penelitian meliputi minim data integrasi, alur perpindahan penumpang antar moda, analisis kemacetan terbatas, terutama pada area jemput antar yang padat, ojek atau taksi online. Perubahan fungsi stasiun membuat sebagian literatur lama tidak relevan lagi. Yang kedua, fasilitas difabel. Penelitian menyoroti fasilitas yang belum memenuhi standar desain universal. Kesenjangan antara standar dan kondisi nyata, misalnya ukuran parkir atau panel elevator tidak sesuai aturan. Literatur dominan evaluatif, lebih banyak rekomendasi tetapi sedikit membahas implementasi nyata. Yang berikutnya, bukti kegiatan pemantauan pemeriksaan SPM di Gambir. Dalam praktik operasional, KAI Daop 1 Jakarta bersama unit pengawas melakukan kamcek atau pemeriksaan SPM mendekati periode angkutan puncak Nataru 2025. Menyebut pemeriksaan mencakup stasiun Gambir sebagai salah satu stasiun strategis yang diperiksa. Ia menunjukkan ada pelaksanaan pengawasan SPM secara periodik oleh pihak berwenang atau operasional. Studi akademik terkait implementasi PM63 di stasiun lain.
Relevansi metodologis. Beberapa studi ilmiah menganalisis implementasi PM63 di stasiun-stasiun lain menggunakan metode kuantitatif, survei kepuasan penumpang, dan analisis seperti Importance Performance Analysis IPA atau evaluasi kesesuaian fasilitas terhadap SPM. Hasil umum banyak stasiun belum sepenuhnya memenuhi beberapa indikator SPM. Studi atau desain terkait stasiun Gambir. Yang pertama, tata letak dan konfigurasi ruang. Yang kedua, aksesibilitas menuju stasiun. Yang ketiga, pola pergerakan penumpang. Yang keempat, usulan solusi desain. Analisis gap regulasi PM63 versus bukti pelaksanaan di stasiun Gambir. Regulasi PM63 menuntut CCTV, menjaga keamanan, pengawasan barang, area bebas kriminalitas. Bukti yang tersedia, berita dan rilis KAI menunjukkan Gambir dilengkapi CCTV dan petugas keamanan 24 jam. Analisis gap regulasi yang berikutnya, tidak ada studi yang menilai efektivitas keamanan atau persepsi penumpang. Tidak ada data kuantitatif jumlah CCTV, blind spot, atau waktu respon. Yang berikutnya, analisis gap regulasi mewajibkan jalur evakuasi jelas, APAR memadai, CCTV, serta prosedur tanggap darurat. Gap tidak ada evaluasi formal sesuai indikator PM63 dan tidak tersedia data teknis yang menilai kecukupan APAR, jalur evakuasi maupun efektivitas sistem keamanan. Yang ketiga, kenyamanan. Regulasi mengatur kebersihan, suhu ruang, area tunggu, pencahayaan, dan ketersediaan informasi. Bukti yang nyata, studi menunjukkan ruang tunggu cukup memadai namun masih ada titik yang padat, pencahayaan tidak merata, dan informasi yang belum selalu mudah terlihat. Yang berikutnya adalah kemudahan dalam mengakses. Buktinya, studi menunjukkan alur penumpang masih bercampur, informasi belum konsisten tampil di semua titik, dan beberapa layanan belum sepenuhnya mudah diakses. Yang berikutnya adalah fasilitas penunjang. Regulasi mewajibkan ketersediaan loket, musola, ruang laktasi, toilet, dan lainnya. Bukti Gambir memiliki sebagian besar fasilitas dasar, namun beberapa area komersial mengganggu alur penumpang dan fasilitas disabilitas masih terbatas. Saran perbaikan. Yang pertama, meningkatkan integrasi moda, menambah angkutan penumpang shuttle ke MRT atau LRT komuter lain. Yang kedua, memperbaiki fasilitas difabel, menambah rem dan lift, jalur guiding block lebih rapi, perbaikan manajemen ruang tunggu, penambahan kursi, penataan ulang area makan dan komersil, pengaturan ulang area drop-off, membuat jalur khusus taksi dan ojek online. Yang berikutnya, peningkatan sosialisasi keselamatan, simulasi evakuasi kebakaran secara berkala, pemasangan signal yang lebih jelas. Terima kasih.